Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu dengan saya, Felisa. Sebentar. Perkenalkan, saya Felisa Salsabila dengan NIM 1709624017 dengan dan rekan saya. Saya Mutia Halima dengan NIM 17096624037. Dan saya Randy Kibrastiawan dengan NIM 17096241106. Oke. Tujuan pembelajaran ini adalah gimana sih caranya? Mampu menjelaskan cara range, deviasi rata-rata, varians, dan deviasi standar untuk data tidak berkelompok dan berkelompok, dan mampu menjelaskan mengetahui karakteristik, kelebihan, dan kekurangan ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa data dengan nilai-nilai hitungannya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya ada contoh dari ukuran penyebaran. Di sini ada contohnya yaitu nilai 5 siswa dengan rata-rata yang sama yaitu 60. Nah, di sini sudah dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Di kelompok pertama ini nilainya sama ya 60 semua, tapi rata-ratanya juga sama yaitu 60. Sehingga penyebaran datanya ini tidak sama sekali, tidak ada penyebaran data. Lalu untuk kelompok dua ini sudah mulai terlihat nilainya sudah berbeda, tapi untuk rentang jaraknya itu masih terlalu sedikit. Lalu untuk kelompok tiga ini ada nilai 20, 40, 60. Nah, ini sudah terlihat rentang jarak ini sudah cukup besar. Boleh di next. Selanjutnya ada bentuk Selanjutnya ada bentuk ukuran penyebaran dalam grafik. Untuk yang pertama itu rata-ratanya sama, tapi penyebarannya berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau kinerja karyawan Bogor yang tali biru, ini itu eh, garisnya itu nukiknya tajam. Sedangkan untuk kinerja karyawan Tangerang itu garisnya cenderung landai, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa rata-ratanya sama yaitu 4,6. Sedangkan untuk penyebaran datanya itu berbeda, di mana kinerja karyawan Bogor itu karena garisnya lebih tajam, jadinya penyebarannya itu beragam. Ada yang kinerjanya rendah, sedang, lalu juga tinggi. Sedangkan untuk kinerja karyawan Tangerang itu penyebarannya masih terlihat sedikit gitu, masih terlihat sama. Lalu untuk yang kedua itu rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda. Nah, di sini rata-ratanya berbeda ya. Ada yang 3 dan juga 4,6. Nah, untuk kinerja karyawan Bogor yang garis oranye itu nukik tajam garisnya. Jadi penyebarannya itu beragam. Sedangkan untuk kinerja karyawan Tangerang itu terlihat landai. Jadinya penyebarannya itu sedikit, masih sedikit. Boleh di next. Selanjutnya, yang ketiga itu rata-ratanya berbeda, tapi penyebarannya sama. Nah, di sini eh, penyebarannya sama karena sama-sama garisnya itu nukiknya tajam. Jadi, kinerja karyawan Bogor dan juga Tangerang itu ada yang rendah, sedang, dan juga tinggi. Tapi untuk rata-ratanya itu berbeda. Ada yang 4 dan juga ada yang 5. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Felisa.
Oke, data tunggal. Data tunggal itu meliputi range atau jangkauan, lalu ada deviasi rata-rata, varians, dan deviasi standar. Nah, kita slide selanjutnya. Nah, untuk range itu adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Jadi, contohnya itu di sini kan ada datanya. Nah, datanya itu dari nilai terbesarnya ada 85 dan nilai terkecilnya itu ada 40. Jadi, cara ngitung range-nya itu 85 dikurang 40, yaitu hasilnya 45. Jadi, range-nya itu 45. Nah, deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari mutlak deviasi antara nilai data pengamat dengan rata-rata hitungannya. Nah, di sini tuh ada X yang disebut dengan data, lalu dikurangi dengan X bar. X bar itu adalah rata-rata dimutlakan, dan ini tuh sigma, yaitu jumlah, lalu dibagi dengan NN itu adalah banyaknya data. Lalu ini contohnya. Contohnya data tadi itu ada 40 sampai dengan sekian, dan di sini saya akan mencari rata-rata. Dan di sini saya akan mencari rata-ratanya. Rata-ratanya yaitu sigma XI per N. Jadi datanya itu dijumlah terlebih dahulu, lalu hasilnya setelah dijumlah ini kan hasilnya 415 dibagi dengan banyaknya data. Di sini banyaknya data itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Banyaknya data berarti sigma XI per N sama dengan ini hasilnya nih jumlahnya 415 dibagi 7 sama dengan ya, dikurang per 7 sama dengan 59,26. Nah, terus hasil yang ini itu disebut dengan rata-rata. Terus karena kita udah dapat rata-ratanya, kita bisa langsung masuk ke rumusnya. Nah, ini karena kita tadi udah dapat rata-ratanya, kita bakal lihat selisihnya. Nah, selisihnya itu XI min X bar. 40 dikurang sama hasil rata-rata ini, yaitu 40 dikurang 59,26 itu hasilnya 19,29. Karena dia tuh sebenarnya hasilnya negatif. Iya, negatif ya. Nah, ini karena dimutlakan, karena dimutlakan, dideviasi, jadi hasilnya itu dibikin positif. Jadi 19,29. Nah, begitu seterusnya, Kak. Nah, tapi itu di sini kan ada 60. 60 kalau dikurang 59,26 itu kan hasilnya 0,71 ya. Kan dia hasilnya mau ada positif. Jadi kita lihat dari selisihnya aja, karena kan mutlak. Mutlak itu kan adalah selisih. Nah, kalau ini semua kita udah dapat, dijumlahin lagi karena sigma kan dijumlah. Terus udah dijumlah kayak gini, udah dapat hasilnya, kita pindahin ke sini, ke rumusnya ini. Jadi sigma XI dikurang X bar per N sama dengan 85 hasil dari yang ini di per 7 sama dengan 12,24. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada varians. Jadi kalau varians itu adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungannya. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi itu kan kalau misalkan tadi yang deviasi ini kan nggak dikuadratin ya. Itu nggak dikuadratin. Jadi kalau misalkan di varians ini, kita kuadratin lagi. Nah, gini contohnya. Jadi tadi selisihnya cuma dikurang.
Nah, pokoknya tuh eh, ini dihitung lagi yang kayak tadi. Nah, tapi kalau di tabel ini tuh dibikin kuadratin lagi jadi 40 terus dipakai yang deviasi tadi di tabel ini terus di sini tuh tabel varians. Jadi itu ini rumus varian itu XI min X bar kuadrat. Jadi 19 19,29 dikuadratin. Jadi hasilnya 371,97. Udah semuanya nih dijumlahin lagi karena kan masih ada sigma di sininya. Jadi sigma XI min X bar kuadrat per N. Kita masukin hasil yang tadi ke sini. Ini kan 1471 per 43. Kenapa 43? Karena digenapin. Ya, jadi 43 1471,43 di per 7 sama dengan 210,2. Kira-kira gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai-nilai rata-rata. Tadi kan kita dapat 210,2 ini dari yang varians. Nah, maka standar deviasi itu, taruh bentar. Nah, kita dapat ini 14,49 gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari range deviasi rata-rata, varians itu nilainya selalu berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita ngelakuin ukuran penyebaran itu, paling biasa digunakan adalah standar deviasi. Karena dia yang paling mendekati ketelitian yang baik untuk sebuah penelitian. Jadi ketika kita melakukan penelitian itu, yang digunakan adalah standar deviasi. Terus, kalau varians tadi, dia nilainya kan kuadrat. Jadi standar deviasi standar standar deviasi. Nah, kalau kita mau lihat seberapa besar sih penyebaran ukuran ini bisa dilihat dari hasil standar deviasi. Nih, jadi yang tadi yang hasil variasi itu diakar lagi. Jadi akar 210,2 sama dengan 14,49 gitu guys. Nah, selanjutnya itu ada data kelompok yang bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada data tunggal. Boleh di next, Felisa. Nah, untuk range dalam data kelompok ini sebenarnya masih sama dalam data tunggal. Bedanya dia ini ada interval kelasnya. Jadi range dalam data kelompok ini selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Nah, untuk batas atasnya itu yang paling tertinggi itu 100. Sedangkan untuk yang batas bawahnya itu adalah 41. Jadi 100 dikurang 41 sama dengan 59. Jadi range dalam data kelompok ini adalah 59. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada deviasi rata-rata. Di sini ada rumusnya yaitu sigma, frekuensi dengan mutlak, X dikurang X bar dibagi N. Jadi jumlah dari frekuensi lalu dikali nilai mutlak, data dikurang rata-rata dibagi dengan banyaknya atau jumlah data. Boleh di next file. Nah, untuk deviasi rata-rata ini datanya masih ngikut yang tadi, yang range. Lalu di sini ada frekuensinya juga. Untuk mencari deviasi rata-rata ini perlu mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk mencari rata-rata itu kita perlu XI-nya dulu, cari XI. Nah, untuk cari XI itu dari data. Data yang pertama itu kan ada 41 sampai 50. Nah, itu 50 dikurang 41, yaitu 9. Nah, 9 dibagi 2, yaitu 4,5. Nah, 4,5 ini ditambah dengan
angka 41 itu. Jadi 45,5. Nah, untuk seterusnya itu caranya hanya perlu dari 50 ke 60 itu kan panjangnya atau interval kelasnya itu hanya 10, 10. Jadi 45 di 45,5 ditambah 10 jadinya 55,5 dan begitu seterusnya. Lalu kita mencari FI dikali XI, yaitu caranya dari frekuensi. Nah, frekuensi ini kan 3 ya baris pertama. Lalu ada XI baris pertama itu 45,5. Nah, 3 dikali 45,5 itu 136,5. Dan baris keduanya juga sama seperti itu. Untuk frekuensi yang baris kedua itu kan 4 ya. Lalu dikali XI-nya 55,5 sama dengan 222. Begitu seterusnya sampai FI, kolom FI dikali XI ini ditambah 1677,5. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya itu rata-rata eh, jumlah dari FI dikali XI dibagi jumlah FI, yaitu frekuensi. Nah, untuk jumlah dari FI dikali X itu kan 1677,5 dibagi, maaf, nggak kelihatan. Ya, selanjutnya untuk jumlah frekuensinya itu kan 25. Jadi 1677,5 dibagi 25 hasilnya 67,1. Sehingga rata-rata dari data ini adalah 67,1. Di next file. Selanjutnya kita mencari deviasi rata-rata sebenarnya. Nah, di sini nambah dua kolom, yaitu untuk dua kolom terakhir itu ada nilai mutlak X dikurang X bar. Dan juga ada frekuensi nilai mutlak X dikurang X bar. Nah, untuk nilai mutlak X dikurang X bar ini dari XI-nya dulu, 45,5 dikurang dari rata-rata. Rata-rata yang tadi kan 67,1. Jadi 67,1, jadi XI 45,5 dikurang 67,1. Nah, itu kan hasilnya negatif ya. Negatif 21,6. Tapi karena dia nilai mutlak, jadi harus positif. Sehingga di sini ditulisnya 21,6. Selanjutnya untuk XI yang baris kedua itu ada 55,5. Nah, itu juga sama dikurang 67,1. Oh iya, maaf sebelumnya teman-teman kalau suaranya berisik. Selanjutnya, begitu seterusnya lanjut ke kolom terakhir. Di kolom terakhir itu kan cuma nambah ada frekuensinya. Nah, di sini nilai mutlak X dikurang X bar ini dikali frekuensi. Jadinya 21 yang di kolom 2 terakhir itu ada 21,6 dikali dengan frekuensi baris pertama yaitu 3. Jadi 21,6 dikali 3 hasilnya 64,8. Lanjut lagi di kolom terakhir baris kedua itu ada 46,4 itu dikali juga dengan frekuensi baris kedua yaitu 4 hasilnya, oh maaf, 11,6 dikali 4 jadi hasilnya 46,4 dan begitu seterusnya hingga semuanya itu dijumlah menjadi 248. Lanjut kita masuk ke rumusnya. Rumus deviasi rata-rata yaitu jumlah frekuensi dikali nilai mutlak X dikurang nilai rata-rata dibagi N banyaknya data. Nah, untuk jumlah dari F dikali nilai mutlak X dikurang X bar ini kan 248. Lalu dibagi banyaknya data itu 25. Jadi 248 dibagi 25 hasilnya 9,92. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk varians ini sama kolomnya juga nambah dua. Untuk kolom frekuensi dan juga data itu tidak ngikut karena di sini nggak muat. Jadi mohon maklum. Selanjutnya di sini ada nambah yang X dikurang X bar pangkat. Nah, ini tinggal dipangkatin aja. Di kolom ketiga itu kan ada di kolom ketiga baris pertama itu ada 21,6. Nah, itu 21,6 dipangkatin 2 aja. Jadinya 466,56. Selanjutnya juga sama di kolom ketiga baris kedua itu ada 11,6
dipangkatin 2 jadinya 134,56. Selanjutnya kita masuk ke kolom yang terakhir, itu F dalam kurung X dikurang X bar berpangkat. Nah, ini tinggal dikalikan aja dengan frekuensinya. Untuk yang frekuensinya itu eh, di kolom ke-5 itu ada 466,56. Nah, ini dikali dengan frekuensinya yaitu frekuensi sebelumnya yaitu 3, jadi hasilnya 1399,68. Dan begitu seterusnya hingga akhir. Lalu jangan lupa dijumlah menjadi 3.936. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya. Rumus variance itu jumlah dari F dalam kurung X dikurang X bar berpangkat dibagi banyaknya data dikurang satu. Jadi di sini jumlah dari F X dikurang X bar berpangkat itu kan 3.936. Nah, itu dibagi dengan banyaknya data itu kan dari sebelumnya frekuensinya itu 25 ya. Lalu dikurang satu menjadi 24. Sehingga 3.936 dibagi 24 yaitu 164. Boleh di next. Selanjutnya ada deviasi standar. Nah, untuk deviasi standar ini sama seperti data tunggal, yaitu akar dari varians. Dengan rumus akar dari jumlah FI dalam kurung X dikurang X bar berpangkat dibagi jumlah frekuensi. Nah, tadi kan variansnya itu 164. Maka deviasi standarnya itu adalah akar dari 164 sama dengan 12,81. Sehingga deviasi standarnya adalah 12,81. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Randi. Karakteristik. Ya, untuk range itu ukuran penyebaran yang paling sederhana yang dapat dihitung dengan menghitung selisih antara nilai maksimum dan minimum dari kumpulan data. Dan defisiasi rata-rata yaitu perbedaan nilai mutlak rata-rata dari nilai rata-rata keseluruhan. Ini menunjukkan seberapa luas data tanpa memperhatikan ada penyimpangan. Yang ketiga variansi yaitu rata-rata kuadrat dari perbedaan antara rata-rata dataset dan setiap nilai data. Dan untuk deviasi standar yaitu akar kuadrat dari variansi yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data berbeda dari data-data dari rata-rata. Dan untuk definisi range itu yaitu selisih antara nilai maksimum dan minimum. Dan untuk definisi deviasi rata-rata yaitu rata-rata selisih absolut setiap dan minimum. Dan untuk definisi varians yaitu rata-rata kuadrat selisih setiap nilai dari rata-rata. Dan untuk definisi defisiasi standar yaitu akar kuadrat dari varians. Next. Untuk kelebihannya itu range itu yaitu mudah dihitung dan dipahami dan memberikan gambaran kasar tentang seberapa luas data. Dan kelebihan deviasi rata-rata yaitu memberikan gambaran yang lebih baik tentang penyebaran data dibandingkan dengan jarak. Dan untuk kelebihan varians yaitu memberikan ukuran numerik yang jelas tentang penyebaran data dan semua nilai dalam catatan data dapat diperhitungkan. Uh, untuk kelebihan deviasi standar yaitu dihitung dalam satuan yang sama dengan data sehingga lebih mudah diinterpretasikan dan memberikan informasi tentang penyebaran data yang lebih lengkap dari range atau satuan sama dengan data asli mudah diinterpretasikan umum digunakan. Dan untuk kekurangannya range itu mempertimbang next. Dan untuk kekurangannya itu range itu mempertimbangkan hanya dua nilai ekstrim sehingga tidak memberikan informasi tentang distribusi data di antara nilai tersebut. Untuk kekurangan deviasi rata-rata yaitu jarang digunakan dalam praktik karena lebih rumit daripada deviasi standar, tetapi masih dipengaruhi oleh Kotler. Dan untuk kekurangan varians itu seperti rentang dan deviasi standar, varians juga dapat
juga dapat dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier. Dan untuk kekurangan defisiensi standar yaitu dapat sebentar. Kalau udah berkeluarga terus nggak nyambung yaitu dapat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Next. Goblok gantian gak setiap masa mau dia laki lu tiap saat kalau dia kerja sekarang latihan soalnya teman-teman. Mungkin kita presentasi sampai ini ya. Mohon maaf kalau masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.